Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan syafaat beliau tercurah pada kita semuanya di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama kami haturkan terima kasih pada Ustadz Mahfudin yang berkenan hadir malam ini di waktu-waktu sibuk beliau, masih berkenan menyempatkan kehadirannya untuk kita semuanya. Beliau hari ini penuh dengan acara, tapi malam ini berkenan hadir. Terima kasih Ustaz. Yang kedua, kami haturkan terima kasih pada Bapak RT yang telah menginisiatif, memprakarsai acara malam ini dalam rangka silaturahim RT 11 sekaligus halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di momen Lebaran ini, di momen Idul Fitri ini, kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang menang. Amin. Kemudian kami haturkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan binaumi keselamatan dan kesehatan. Yang selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada para donatur-donatur baik materi maupun imateri, yang sehingga dari bantuan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, acara malam ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya di sini membawakan acara, kita beri doa dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini benar-benar malam yang diberkahi. Mudah-mudahan acara sampai akhir nanti berjalan lancar dan selalu memberikan kita keberkahan, kemanfaatan. Amin. Rasulullah. Khusyukkan hati kita renungkan lantunan ayat-ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون Bapak Soebul Bed, Bapak Ahmad Kurdiarto dan Ibu yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Al-Mukarram Ustaz Bapak Mahfudin, semoga selalu dalam penjagaan dan pemberian Allah Ta'ala yang senantiasa kami nanti-nantikan mau itu hasanahnya sebagai tuntunan kami dalam langkah mengarungi kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, dipanjangkan umur, diberkahi segala langkah-langkahnya, segala nasihat-nasihatnya yang mengajarkan kepada kebenaran untuk menggapai ridho dari Allah SWT. Sesepuh dan bini sepuh RT 11 di lingkungan RT 11 yang saya tidak bisa menyebutnya satu persatu, para pengurus RT 11 yang saya banggakan dan saya cintai, ibu-ibu bangsa RT 11 yang terima kasih atas dukungannya sehingga acara pada malam hari ini bisa terlaksana dan seluruh kegiatan-kegiatan RT 11 tanpa dukungan dari ibu-ibu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Anak-anakku yang saya cintai, mudah-mudahan Allah Ta'ala menakdirkan kalian menjadi walidun soleh, ahli ilmu, ahli khair. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditakdirkan Allah Ta'ala bisa berkumpul di rumah Bapak Ahmad Kurdiarto dalam rangka silaturahmi halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah 2024. Semoga amalan Ramadan kita, som kita, rukuk kita, sujud kita, tilawah kita, amaliyah mahdoh maupun ghairu mahdoh diterima Allah SWT dan disematkan kepada kita semua derajat takwa sebagaimana dalil yang diperintahkan kita untuk berpuasa yang ujung yaitu la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa kepada Allah, saya kasih tahu pertama kita berdoa minta ridhonya dulu sebelum kita kirim hadiah untuk Nabi kita minta ridhonya dulu sama Allah. Ridhollahi ta'ala, minta ridhonya dulu. Nah nanti setelah minta ridhonya kita hadiah buat Nabi kita, buat sahabat Rasul, buat waliullah yang lain. Setelah itu nanti akan saya sampaikan juga ila hadiah fil jasadi. Nanti ila hadiah fil jasadi itu doa untuk siapa? Untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk yang sakit, itu yang masih hidup. Ila hadiah fil jasadi. Nah setelah itu summa ususun ila ruhi ya ahlal kubur. Itulah rentetan doa, insyaallah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله رب البرايا
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا Muhammad. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keinginan kita, lebih khusus warga RT 011, Allah kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita doakan saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang sedang sakit maupun yang kurang sehat badannya sehingga tidak bisa datang ke sini. Kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiganya, kita doakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ibu bapak kita, nenek kakek kita semua, semoga di alam barzahnya, di alam kuburnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, diterangkan kuburannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dia dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai. Ridwallahi ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد هلوا به العقد وتنفرد به الكرب وتخافيه الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد
كل معلوم لك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أبي يصوم يوم في سبيل الله إلا بعد الله يجلك يوم وجهه النار سبيل نعمة خالفا. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Bila kita bersama-sama mohon kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, pada hari ini, malam ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah, bisa berkumpul. Allah takdirkan bukan semata-mata ujuk-ujuk kita datang ke sini, tapi Allah sebelum membuat dunia 500 tahun lagi sudah ditulis di tiang aras bahwa kita dikumpulkan di rumah Bapak Teguh. Sebelum dunia dibuat oleh Allah 500 tahun lagi, Allah telah menulis di tiang aras bahwa kita dipertemukan di rumahnya Bapak Teguh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan akhirnya kepada kita sekalian yang masih membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua RT 011, yang terhormat tuan rumah Bapak Teguh dan Ibu Ani, yang terhormat Bapak-bapak warga RT 011 yang saya hormati, mohon maaf Pak, saya alhamdulillah silaturahmi ke sini. Mohon izin Pak, bukannya untuk menasihati atau untuk tausiah, kita hanya sekedar sharing saja. Mudah-mudahan yang saya berikan satu titik untuk di kolbu kita ada manfaatnya. Amin ya Allah. Yang terhormat ibu-ibu sekalian yang ada di dalam, mudah-mudahan kita semua, langkah kita semua dari rumah duduknya sampai sekarang Allah berikan rahmat, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kata Allah kepada malaikat, setiap ada perkumpulan itu adalah perkumpulan kebaikan. Adapun perkumpulan yang sekarang kita ikuti ialah halal bihalal. Maka Allah memberikan kepada malaikat yang ada di dunia dan ada di langit segera untuk mendoakan perkumpulan kita, memanggil Allah kepada malaikat-malaikatnya. Kata orang Sunda mah ada dia malaikat dia doakan orang-orang yang kumpul di rumah Pak Teguh, karena di sini ada kalimat-kalimat thayyibah. Yang pertama tadi ada kalimat thayyibah, surah apa tadi Pak? Surah Al-Mulk, sambutan dari Pak RT. Terus tadi kita hadiah bacaan Quran. Itulah Allah menyuruh malaikat suruh mendoakan kita semua. Mudah-mudahan doa kita diijabah sama Allah, karena malaikat yang ada di dunia dan ada di langit itu disuruh mendoakan sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah silaturahmi, malam halal bihalal. Di agama Islam tidak ada Pak diajarkan halal bihalal, tidak ada.
tapi silaturahmi. Jadi kebudayaan, kalau halal bihalal itu budaya, tapi isinya halal bihalal apa? Adalah pengajian silaturahmi. Ya, silaturahmi. Kita datang ke sini, bahkan Bapak Pak RT sama Pak Teguh sama saya salaman tadi Pak. Itu ada yang bilang hadisnya dhaif, ada yang bilang hadisnya sah gitu ya. Hadisnya ada yang bilang dhaif, hadisnya ada yang sah. Salamannya itu Pak RT dengan Pak Teguh. Kita datang ke rumah itu, assalamualaikum, dijawab, mendapatkan pahala yang berkah. Duduknya kita di sini yang mendapatkan pahala. Bahkan duduknya kita itu majlis taklim ini Allah berikan sama lebih baik daripada sholat satu malam. Bapak mampu Kak sholat satu malam Pak? Mampu tidak? Ada yang mampu, ada yang tidak. Tapi dipaksakan mungkin. Tapi duduknya di sini Allah memberikan kepada kita pahala yang begitu hebat. Bapak sekalian dan Ibu sekalian, kemarin kita melaksanakan saum 1 bulan. Alhamdulillah semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh, dan dilanjutkan sholat tarawih mungkin ya Pak. Begitu hebatnya bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita diberikan sama Allah kemerdekaan, fitrah, kebersihan. Bahkan begitu hebatnya Allah memuliakan kita. Kalau saya tidak mudik Pak, diberikan kesenangan itu sama Allah hanya 2. Begitu Allah memberikan waktu berbuka, saya berbuka, itu kesenangan buat saya. Dan yang kedua, nanti mungkin ketemunya Allah dengan orang yang berpuasa. Tapi yang orang mudik bisa bertemu 3 kali Pak. Pertama bertemu dengan berbuka puasa, yang kedua mudik ke halamannya bisa silaturahmi. Subhanallah, itu begitu hebatnya. Dan ketiganya Allah akan mempertemukan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat, kepada sahabatnya dan kepada umatnya, bahwa kalian kalau misalkan tahu fadilahnya dan kalian tahu manfaatnya di bulan puasa, begitu banyak fadilahnya dan pahalanya di bulan puasa, maka kalian akan meminta 1 tahun itu bulan puasa terus. Begitu nikmatnya bulan puasa. Maka sahabat dan kaum Nabi Muhammad meminta kepada Nabi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita kenikmatan kita yang kemarin kita rasakan itu pahalanya Allah berikan yang banyak kepada kita. Di bulan Ramadan. Jadi kita bahas bulan Ramadan dulu ya, sebentar. Di bulan Ramadan tidak ada doa yang ditolak. Tidak ada doa yang ditolak. Jadi bulan Ramadan banyak pahala yang berlimpah kepada kita. Di bulan Ramadan sunnah dijadikan wajib, pahala sunnah dijadikan wajib, pahala wajib. Melangkahkan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid, hari-hari biasa kita ke masjid menjalankan ibadah sholat 5 waktu, pahalanya 40 Pak, 1 langkah, 1 hari langkah. Kalau bulan Ramadan tidak ada batasnya pahalanya, subhanallah. Begitu hebatnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan 1 hari, maka Allah akan jauhkan kita dari api neraka 70 tahun. Itu satu hari. Allah akan jauhkan dari api neraka diri kita. Bagi yang menjalankan puasa 1 hari 70 tahun. Sedangkan kita puasa di bulan Ramadan berapa Pak? 30 hari. Ada 29, ada 30. Nah, kita kalkulasikan aja berapa ya jauhnya 70 tahun 1 hari kali 30 hari. 70 kali 30 hari berarti 2100 tahun Allah jauhkan
diri kita dari api neraka. Subhanallah. Subhanallah. Kita sholat tarawih menuju surga bukan? Kita inginkan surga. Begitu kita ikut sholat, ikut tarawih, semua kultum kita dengarkan, kita menuju surga. Allah mudahkan kita menuju surga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, kita pikirkan, kalau kita tidak diberi umur yang panjang oleh Allah, kita tidak bisa akan melakukan hal-hal seperti itu. Ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, likulli ummatin azab. Bapak ibu sekalian, kita sedang ditunggu apa? Ditunggu Mati. Ditunggu kematian. Likulli ummatin wa likulli ummatin azab. Bahwa kita sedang ditunggu kematian. Dan kematian datangnya tiba-tiba lagi. Pak, ibu, datangnya tiba-tiba. Tidak bisa dipundurkan, tidak bisa dimajukan. Dengan syukur itu kita diberikan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan untuk sama-sama melaksanakan Ramadan. Begitu hebatnya di bulan Ramadan. Dan akhirnya kita menang di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Untuk mencabut nyawa kita sehari 24 jam. Sehari berapa kali? Ada yang tahu? Belum tahu. Kata Rasul, malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israil datang kepada kita selama 24 jam 70 kali. Subhanallah. Apabila kita sedang bermaksiat dicabut nyawa oleh Allah, bagaimana? Selama satu hari satu malam 24 jam malaikat pencabut nyawa datang kepada kita 70 kali. Itu harus hati-hati. 70 kali bagi 24 jam berapa Pak? Rata-rata 20 menit malaikat pencabut nyawa menghadap kepada kita. 20 menit sekali menghadap kepada kita untuk mencabut nyawa. Subhanallah. Jadi setiap waktu, setiap menit, setiap jam kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita istighfar, kita membaca Al-Quran. Ya, insya Allah amalan-amalan itu yang akan membawa kita ke alam barzakh, ke alam kuburnya. Bapak Ibu sekalian, ingat kematian datangnya tiba-tiba. Tapi kita jangan takut dengan kematian. Karena begitu kita dibawa ke alam kubur, dibawa ke tempat makam, amal yang kita peroleh di dunia ini ikut semua kepada kita, menjadikan malaikat. Begitu kita diiringi oleh masyarakat untuk dikuburkan, malaikat, amal-amalan kita dijadikan oleh malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi surah apa? Surah Al-Mulk, fadilahnya akan dilapangkan alam kuburnya, akan dijauhkan dari siksa kuburnya kalau kita selalu membaca surah Al-Mulk. Akan dilapangkan di alam kuburnya. Bahkan kalau kita kalau ada jenazah dimandikan, itu disunahkan membaca surah Al-Mulk. Dan sampai liang lahat dimasukkan, disunahkan membaca surah Al-Mulk. Dan 7 kali surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, akan dibacakan itu kata Rasul akan diselamatkan dari pertanyaan malaikat. Begitu dimasukkan, kita baca surah Al-Mulk dan membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali. Ya, kita pegang tanahnya, kita masukkan ke dalamnya. Kata Rasul, siapa yang membaca itu, insya Allah ahli kubur diselamatkan dan jauh dari pertanyaan malaikat. Ibu bapak sekalian, di dalam tubuh manusia
kita nih, kita yang hadir di sini, tubuh kita ada berapa macam? Di tubuh kita ada berapa macam jenis? Di tubuh kita ada 3 jenis. Yang pertama, kalau kita dicubit, kalau kita dipukul sakit nggak Pak? Itu disebutnya apa? Raga. Kalau kita sobek dikasih betadin. Kalau kita sakit gigi dikasih mungkin obat sakit gigi. Kalau kita mungkin mata dikasih obat mata. Itu semuanya raga. Dikasih obat kalau sakit. Yang pertama adalah apa lagi Pak? Yang pertama adalah raga. Yang pertama itu harus diobati dengan obat, ya obat. Yang kedua adalah dalam ini apa? Qalbu, hati. Manusia diciptakan sama Allah, pertama raga, yang kedua qalbu, hati. Ya, mata melihat ke sana, tapi hati tetap pada Allah. Semacam itu, saya pengen itu semangka, tapi hati tidak setuju. Ya, oh jangan, itu penyakit, nggak dimakan. Tapi tangan bergerak. Ya, nih qalbu kita. Tapi qalbu kita yang dirasakan qalbu kita hanya 2 perasaan. Pertama, merasakan keuntungan, dan yang kedua merasakan kerugian. Kalau kita untung, subhanallah, begitu nikmat hati kita. Tapi begitu kita merasakan kerugian, jengkel. Itu ada 2 rasa. Tapi kalau di raga kita, di tubuh kita, itu banyak yang kita rasakan. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Apa Pak? Yang ketiga adalah ruh, betul Pak RT. Yang ketiga ada ruh. Ruh kita hanya 1 ruh saja. Ruh kita membutuhkan apa Pak? Membutuhkan makanan tidak? Membutuhkan. Seperti tadi yang saya bilang, ilahadiyah fil jasadi. Ruh kita juga perlu didoakan. Ruh kita didoakan setiap hari 5 kali minimal, setiap pada sholat. Ilahadiyah fil jasadi. Pak RT namanya sebutkan, Pak RT, istrinya, anak-anaknya. Itu kita mendoakan anak. Bukan artinya mendoakan seperti ini Pak. Ya Allah, jadikan anak saya yang soleh. Ya Allah, jadikan anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya berguna bagi nusa bangsa. Itu hanya sekedar ucapan saja. Tapi kita dalami, kita tutup dengan kalimat Al-Quran. Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, dan sholawat. Istilahnya diperjelas, istilahnya ditembak langsung. Kalau hanya kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya kesenangan dunia akhirat, tapi tanpa ditutup dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat Al-Quran, itu tidak, itu samar, hasilnya samar. Mengerti Pak? Samar, tapi ditutup dengan kalimat Allah dan kalimat sholawat Rasulullah SAW. Ibu Bapak sekalian, itulah 3 yang ada di badan kita. Yang pertama adalah raga, yang kedua adalah hati, qalbu, yang ketiga adalah ruh. Badan kita, raga kita kalau sakit diberikan obat. Hati kita diberikan kesenangan kalau ingin senang. Seperti kita kumpul di sini sekarang, nanti kita diberikan kue, diberikan minum, itu kenikmatan tersendiri hati kita. Tapi kalau tidak ada suguhan, tidak ada kue, ngedongkol nggak Pak? Ngedongkol, ya, di hati kita, tapi nggak diucapkan. Itu rasa senang dan rasa tidak senang, rasa suka dan tidak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan motong-motong ini mewakili terijabahnya segala doa-doa permohonan kita kepada Allah Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh warga di lingkungan RT 11. Mudah-mudahan diridhoi, diberkahi, dirahmati oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala, malapetaka, baik yang zahir maupun gaib. Amin. Dijaga kerukunan, ukhuwah antar sama warga, saling menyayangi, saling menghargai, saling menjaga satu dengan yang lainnya, bersatu tekad. Kita bisa bahagia. RT 11 memang beda, maju untuk kita bersama semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo, mewakili warga silakan, monggo diberikan kepada siapa? Ditambah lauknya dong Pak Kadir. Mosok nasi. Kasih ayang embeb. Bapak Ibu, ada sedikit makanan monggo didahar, silakan di kalau di Sunda dahar itu kasar ya, mohon maaf. Ke bawah Jawa, bahasa Jawa. Maaf ya Pak ya Bapak. Monggo dinikmatin. Silakan. Dengan pemotongan tumpeng ini saya simbolis, jadi untuk warga jadi yang telah berkiprah totalitas. Ini mohon maaf Pak Teguh, saya nggak ngasih ke Bapak Teguh selaku Siap. mana. Siap. Jadi dedikasi beliau luar biasa untuk secara IT maupun secara kebersamaan di Siap. segala kegiatan di lingkungan RT 11. Mas Teddy kami persembahkan. Wah, Kita kayak gini. kembali. Bukan yang ini. Bentar. Hanya ada Pak. Tenang. Aku di situ ya udah, nggak apa-apa. Mari kita tepuk tangan. Bu Teddy, ini nanti Pak Teddy nggak bisa tidur nih, dikasih tumpeng ini Pak.